Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang state mix in. Apa nih? Ya, kalau kita cek di dokumentasinya, itu ada nih. Sini ada di bagian, kalau nggak salah di useful tips. Nah, useful tips ini, ini ada namanya state mix in nih. Apa itu state mix in? Katanya di sini kita jalan lain untuk menghandle state kita di UI gitu ya, menggunakan state mix in. Jadi ini ada metode lain untuk menggunakan state, mengupdate state dan lain sebagainya, menghandle UI state kita. Ini ada namanya state mix in. Cara gunainnya katanya di kelas controller kita itu kita extend namanya with state mix in. Nah, ini nih ya. Cara gunainnya gini. Nah, gimana cara ngubah-ngubah datanya? Kita menggunakan metode change. Nah, ini ya. Gitu. Gimana nih cara pakainya? Kita coba cek dulu. Simpelnya adalah kita akan membuat apps yang sederhana. Di sini saya udah buat sesimpel ini. Jadi kita udah mengimport get.dart ini. Di sini cuman ada my app ya. My app ini kita pakai get material, terus ada homepage di sini. Di homepage kita juga simple. Di homepage kita cuma ada baru app bar doang nih. Belum ada apa-apa di sini, belum ada controllernya dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari sini aja dulu biar nggak buang waktu ya. Nah, gini. Kita simpelnya kita buat ini dulu deh, counter app ya. Jadi kita buat sini sebuah controller ya. Controller. Nah, ini kita namainnya my controller deh, .dart ya. Ini kita import getnya. Setelah kita import, kita buat kelas controllernya, namanya my controller. Kita extend dari getX controller. Ya udah, simpelnya adalah kita buat count app kayak gini. Dari 0 kita observasi, kemudian kita buat fungsi buat nambahin ya, increment. Increment aja si countnya. Sesimpel ini kelas kita, controller ya. Nah, controller ini dipanggilnya pas kapan? Mau kita panggil di sini bisa final c sama dengan get.put. Nah, ini bisa nih get.put terus my c gini bisa. Tapi kita coba menggunakan binding ya. Kalau misalnya kayak gini dulu deh, kayak gini ya, simple. Bentar, di sini kita save my c kita import dari controller my c. Nah, ini kita udah import my c-nya. Kemudian di homepage kita bisa panggil ya berarti ya. Kita import get-nya. Ini kita final c sama dengan misalnya my c boleh kayak gini sama dengan get.find dari si my c kayak gini. Nah, jangan lupa di import nih ya. Oke, kita save. Nah, ini kenapa nih keluar? Kita coba run dulu ya, biar dia jalan dulu lagi. Oke, nah ini udah jalan. Nanti hasilnya kan seperti ini ya, sesimpel ini ya. Baru kita pakai gini doang. Tapi di bak konsol kita udah ngebuat my c kita ya. Sebelumnya kan enggak. Kalau misalnya kita nggak put, dia error. Nih, kita tutup nih. Kita save. Ini akan error. Kita refresh. Nah, error. Kenapa? Karena di homepage kita ada get find. Mana nih? Get putnya belum. Ya, berarti kita harus pasang get putnya. Kita save, kita refresh. Baru dia bisa. Nah, idenya adalah di homepage kita akan buat suatu widget center, di tengah-tengahnya itu kita pasang sebuah teks. Misalnya dari angka 0 nih. Atau kita pasang kayak gini deh. Langsung aja ya. My c titik count. Kayak gini. Ini countnya ya. Kita bungkus dia dengan obx ya. Kita bungkus dengan obx kayak gini. Function. Gini. Nah, kita bungkus dia dengan obx. Nah,
Terus di floating action button kita buat incrementnya nih. On press-nya kita pasang ini my c titik add. Nah, kita save. Jadi ini pas ini diklik, ini berubah ya. 6, 7, ini kayak kurang gede deh. Kita kasih style dulu, text style. Size-nya 25 deh. Kita save. Nah, ini 7 ya. Kita klik, nah ini bisa. Kita refresh. Oke. Nah, ini ide yang sederhana controller kita. Nah, gimana caranya kita menggunakan binding untuk nge-put ini, ya? Gimana nih kita menggunakan binding? Padahal ini kita pas di homepage itu kan awal-awal ya. Dia tidak ada get page. Kalau kita ada get page, nanti di sini ada get page gitu ya. Nah, di dalamnya sini ada parameter binding. Nah, ada parameter binding. Nah, ini baru bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kayak gini homepage kita gimana nih? Kita bisa juga pasang di sini, atau kita bisa juga ada yang namanya di dalam get material ini itu ada yang namanya initial binding. Nah, ini kita pasang di sini nih. Jadi kita pasang satu page aja dulu ya. Initial binding. Nah, apa nih? Berarti kasusnya di sini kita buat sebuah folder binding. Bindings. Nah, yang pertama binding kita my binding.dart ya. Kita import get.dart. Jadi kita buat sebuah kelas my binding, kita mengimplement sebuah bindings. Baru di sini kita butuh satu buah override. Nah, ini baru kita pasang ininya get put my c. Oke, kita copy, kita pasang di sini aja. My c-nya jangan lupa diimport. Oke, kita udah import, berarti di sini kita nggak perlu, kita langsung binding my binding aja, my b. Mana my binding? Nah, ini ya. Ini udah dapat nih. Controller kita ini kita nggak perlu lagi. Ya. Karena kita udah menggunakan binding. Kita save, kita refresh dia. Nah, nggak kedetek nih. Padahal ya, kalau kita tutup nih, ini kita tutup, ini kita ganti dengan suatu widget tes gitu misalnya. Nah, ini kita tutup juga. Kita tutup yang satu, yang ini kita kasih kosong aja. Kayak gini. Waduh. Nah, kosong ya. Berarti ini kita refresh. OBX. Oh, ini dipasang OBX ya. Berarti ini kita hapus dong. Kita hapus dulu deh. Kita hapus ya. Kita save. Nah, ini. Jadi intinya adalah di sini di home, di my binding kan kita udah nge-put. Udah dipanggil juga di sini initial binding. Nah, ini udah ada nih. Ya. Udah ada. Berarti kan udah di get put. Udah di get put kan? Ini dijalankan kan? Kalau itu udah dijalankan, kenapa di home kita, kalau misalnya ini kita buka aja nih, kita buka nih, kita save, kita refresh, ini error, katanya get putnya belum dipasang. Padahal kalau kita buka nih, ini tuh get putnya dipasang nih, kita coba refresh. Nah, ini get put ada. Kemudian dijalankan, kalau ini udah dibuat nih, my c-nya, gara-gara di binding ya. Kemudian dia ngebuat get material. Ya. Itu kalau nggak di homepage kita itu nggak menggunakan get find. Tapi kalau kita buka, kita save, kita refresh. Nah, itu error, katanya get putnya itu tidak ditemukan ya. Kenapa? Itu karena di sini kita cek, kita tutup lagi, kita refresh. Itu karena initial binding itu ada di dalam get material app ya. Sedangkan kita udah nge-return home, udah nge-build homepage, memanggil kelas ini. Pas kita manggil kelas, kita pasang ini get find. Ya tentu belum ada karena si get materialnya belum dijalankan nih ya. Jadi get material ini
akan dibuat setelah semuanya komplit. Di dalam sini semuanya komplit. Kita udah nge-build dia, terus kita nge-binding dia, itu semuanya komplit baru dijalankan. Nah, ini kenapa urutannya itu myC duluan dibuat daripada getMaterial, ya. GetMaterial ini akan dibuat ketika semuanya sudah selesai, semuanya. Misalnya kita punya getPage gitu ya. Misalnya kita punya apa lagi di sini? Banyak ya. Translation misalnya di sini ada banyak nih. Nah, getMaterial controller akan dibuat ketika semua yang ada di dalamnya itu sudah selesai dijalankan. Makanya myBinding dijalankan duluan, ini muncul nih. Ya, karena kita nge-put dia di dalam myBinding. Gitu, teman-teman. Artinya pas urutannya ini bukan sesuai urutan ya. Coba Bang, ini pindahin ke atas. Nah, ini kalau misalnya ini dijalankan duluan, baru dia kan nge-return homepage. Bisa nggak kalau misalnya ini dibuka gitu? Kita save, kita refresh, dia tetap nggak kedetek. Kenapa? Karena ya ini bukan urutan gitu. Ini bukan urutan, nggak ngefek dia. Dia tuh maksudnya di sini kenapa error? Karena dia memanggil kelas ini langsung di getFind. Gimana Bang cara benerinnya? Ya, cara benerinnya adalah kita pasang ini itu di dalam build. Kita sini, kalau di dalam sini bisa. Kita refresh. Nah, ini bisa nih, ya. Initial binding kita udah dijalanin. Nah, homepage kita, kelas kita ada. Tapi dia nanti pas di build. Jadi pas udah semuanya selesai, baru dia pas getMaterial udah ada, baru dia nge-build si homepage-nya, bukan di kelasnya yang dipanggil. Kalau tadi konsepnya ini tuh di dalam kelasnya. Ini di dalam kelas, makanya error. Kalau di sini itu ada di dalam build ya. Kita save, kita refresh, ini bisa nih. Ya. Nah, jadi ini kita bisa bungkus nih OBX ya. Ini kita hapus, ini kita buka, ini kita buka, ini kita hapus. Teksnya kita bungkus dengan widget OBX ya. OBX, ini kita return, kita tambahin satu lagi. Kita save. Nah, ini kita bisa nih. Kita refresh. Nah, ini udah ada nih. Ini masih menggunakan initial binding. Nah, kita klik. Nah, ini bisa. Gitu. Tapi ini tuh sebenarnya ini konsepnya getFind kayak gini. Kita bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan getView. Gimana tuh jadinya? Jadi stateless kita ini kita bisa hapus, ganti namanya jadi getView. GetView ini dia ada T ini. T ini adalah controller kita. Jadi controller kita namanya apa? myC gitu. Nah, nanti ini kita udah nggak perlu getFind lagi. Kita langsung dapat myC ini. Nah, ini gimana nih caranya myC ini? Nah, myC ini kita ganti jadi namanya controller. Udah disiapin dari sini. Kita save, ini sama aja ya. Kita refresh, nah ini bisa nih. Jadi kita nggak perlu getFind lagi. Final, getFind kan kalau di sini error ya tadi ya. Karena kita menggunakan initial binding. Tapi buat ngatasin biar nggak di-build di sini, di dalam sini, kita bisa pasang di menggunakan getView. Nah, getView ini hanya satu controller ya. Nggak bisa nih controller tambahin lagi. Controller kedua, misalnya count controller atau ada user controller. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi kalau kita menggunakan getView dan langsung shortcut kayak gini, itu bisa. Jadi kita dapat controller karena kita udah pasang di sini tagnya, gitu ya. Jadi ini cuma satu, nggak bisa lebih dari satu. Nah, ini adalah shortcutnya ya. Ini cara lain untuk menggunakan getFind. GetView ini sama aja kayak dia membuat sebuah getFind di sini. Get.find apa? Nah, di sini myC misalnya. myC. Nah, ini kayak gini bisa. Kalau teman-teman butuh yang lebih dari satu, ya udah jangan pakai getView, pakai aja getFind kayak gini. Ntar ada lagi di sini. Nah, ini kan lebih fleksibel ya. Lebih ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa banyak kalau kita menggunakan ini. Ininya tetap stateless. Tapi kalau cuma satu nih, ya udah pakai aja getView tanpa harus ngefind.
Nah, dapetin controllernya, nama controller itu kita langsung bisa pakai controller kayak gini. Ya, udah disiapin sama dia. Misalnya kayak gini. Kita buka. Nah, ini ada nih controller titik con. Nah, ini udah disiapin ya. Namanya menggunakan controller. Kita refresh. Nah, ini adalah pembahasan get view. Nah, terus state mix ini di mana? Nah, state mix ini kita belajar sekarang state mix ini. Jadi tadi kita belajar get view ya. Ini ada bahasan get view juga nih. Ya, kita gunainnya kayak gini. Jadi kita bikin controller, ada title di sini katanya. Nah, kita bisa gunain controller ini, awesome controller ini. Kita pasang di get view ya. Jadi di sini langsung aja di build-nya tanpa get find. Jadi dia udah langsung tinggal bisa pakai di sini. Controller titik title di sini karena judulnya title. Sesimpel ini. Ini adalah cara lain. It's so simple katanya. Ya, so useful. Kalau misalnya dia butuh satu aja nih controllernya. Kalau butuh banyak ya udah. Kayaknya lebih efektif dia tetap pakai stateless. Terus kita get find aja. Nah, sekarang kita belajar tentang state mix in. Di mana nih gunainnya? Dan penggunaannya buat apa sebenarnya? Nah, state mix in ini adalah cara lain gitu. Cara lain untuk menghandle UI state kita. Nah, gimana nih? Idenya kita buat ini deh. Misalnya gini nih. Gimana ya? Di main kita kan udah di binding. Oke, kalau udah di binding, kita close aja. Di mycheck kita. Nah, mycheck kita simpennya gini. Kita buat, kalau misalnya di controller kita ini kita mengextend with ada yang namanya state mix in. Nah, ini state mix in ini dari apa? T ini kita bisa pasang model, misalnya model user, atau kalau misalnya kita mau pasang user ya, atau mau apa, kita pasang string dulu deh, string misalnya ya. Kita akan menyiapkan mix in kita dengan sebuah string. Misalnya kita buat string data. Gimana ya? Gini aja. Jadi karena kita udah mengextend state mix in, kita bisa misalnya kita membuat suatu button ubah atau enggak get data. Misalnya kayak gini. Function get data ini kita bisa panggil ada yang namanya change. Nah, ini berasal dari state mix in ya. Kalau misalnya kita nggak implement ini, kita nggak punya change ini. Change. Nah, ini nggak ada. Kita harus mengimplement state mix in baru kita bisa dapat change buat nambahin datanya. Misalnya nih, di sini change kita, di sini state kita karena kita pasangnya di sini string, kita di sini state yang kita harus lempar adalah bentuknya string. Kita coba nih. Misalnya get data dari API, misalnya kayak gini ya. Nah, ini kita ada statusnya nih. Misalnya kita pasang statusnya itu sebagai rx status titik sukses. Nah, ini kita sukses nih. Kalau kita mau pasang ini, kita ngasih status sukses gitu ya. Ini gimana cara pakainya nih ya. Nah, simpelnya adalah di sini kita nggak menggunakan ini. Kita juga floating action button. Kita panggil namanya apa tadi? Di sini get data ya, get data. Function get data. Jadi pas ini diklik, kita akan menampilkan sebuah ini state-nya. Gimana caranya? Jadi kerennya lagi adalah karena kita sudah mengextend state mix ini di UI kita, di kelas homepage kita bisa pasang di sini di child-nya ada yang namanya, kita panggil controllernya titik obx. Nah, ini nih udah disiapin. Kerennya obx ini daripada obx yang biasa tuh, obx gini ya. Kerennya di sini menggunakan controller titik obx, kita bisa dapat banyak di sini. Misalnya kita state-nya apa? Kita pasang widget text, ini kita
panggil state-nya. Kayak gini bisa. Nah ini harus string null safety ya. Jadi ini harus kita siapin kayak gini. Kita save. Nah ini lagi loading. Jadi kalau misalnya belum ada datanya, belum sukses, kita belum mengubah statusnya jadi sukses, dia masih loading terus nyari ya. Pas ini kita klik, nah ini baru dia akan menampilkan ini. Gitu teman-teman. Kalau kita refresh, dia masih loading terus ya. Kalau kita klik ini, karena kita mengubah statusnya jadi sukses, dia akan mengubah new state ini. State yang baru adalah tulisan ini, karena kita pasangnya di sini string ya. Jadi di sini kita bisa setnya string, kita panggil aja di sini. Pas ini diklik, nah dia langsung sukses. Gimana kalau di sini kan loadingnya tadi spinner ya? Nah kita bisa juga ganti di sini. Ketika dia loading, kita mau nampilin widget apa gitu ya, kita bisa pasang sebuah teks juga. Jadi kita nggak mau yang muter-muter tadi, kita pasang aja kayak gini bang, loading, ini bisa kayak gini. Kita save, kita refresh. Nah ini lagi loading ceritanya, tapi kan teks doang ya. Nah ini bisa kita ganti, kerennya gitu kalau kita menggunakan OBX ini ya. Kalau dia masih nunggu aja terus, dia menampilkan widget ini karena kita belum nge-get. Pas kita get, kita ubah statusnya jadi RX status sukses, baru dia klik. Nah, baru deh dapat datanya. Kita tinggal jalanin aja di sini. Ya, kita mau ngeceng apa? Karena ini berupa string, jadi simple ya. Kalau misal kita mau pasang model, bisa kayak gini. Modelnya user gitu. Nah, kita berarti di sini dynamic user. Kita pasang di sini user, misalnya nama, name-nya siapa, seterusnya, age-nya berapa, kayak gini bisa. Ntar kita coba ya. Kita dari yang dasar dulu menggunakan string ya. Ini pembahasan state mixin ya gini, rada-rada ribet ya. Tapi ini keren, bisa menggunakan OBX kayak gini. Nah OBX ini, controller titik OBX hanya didapat ketika sebuah controller kita atau myC kita mengextend mixin ya. Kalau nggak ada mixinnya, dia nggak bakalan dapat OBX ini, nggak bakalan dapat. Nah kita bisa pasang loading kayak gini. Tadi kita refresh, ini loading, kita klik ini baru dapat. Nah kita juga bisa pasang nih. Kita di sini kita bisa pasang inisial on init ya. Misalnya on init kita panggil empty dulu. Ceng state kita pasang, karena di sini tidak ada state, kita bisa pasang statusnya rx status empty ya. Maksudnya adalah kita empty di sini, awal-awal kosong. Kalau misalnya pas ini controller ini dijalanin terus awal-awal kosong, kita bisa panggil di sini on empty. Nah kita bisa pasang nih di sini sebuah teks, misalnya di sini belum ada data, misalnya belum ada data kayak gini, belum ada data. Kita save, kita refresh. Nah ini udah nggak loading lagi karena kita ngeset dia langsung on init. Oh langsung nih empty awal-awal, belum ada data. Nah pas ini diklik, nah karena cepet jadi loading ini nggak karena cepet banget ya, jadi loading ini nggak dipanggil. Tapi kalau misalnya datanya banyak terus dia lagi loading buat dapetin data itu, nah baru di sini akan tadi tulisan loading ini akan muncul dan akan diganti menggunakan tulisan get data dari API gitu. Sini juga ada on error. Kalau error di sini bisa kita panggil di sini sebuah teks, misalnya sedang error atau terjadi kesalahan. Misalnya terjadi kesalahan kayak gini aja deh. Ini pas error ya. Nah, pas error itu kita bisa panggil di sini ketika kita di sini pas kita udah nge-get API ya. Itu terjadi error, misalnya kita catch nih. Kita panggil fungsi await sini dapetin data user misalnya. Nah, ntar kita kan ini kan butuh try catch ya. Try catch misalnya kayak gini. Ini try-nya. Kalau dia sukses, dia masuk ke dalam try. Kalau dia gagal, misalnya kayak gini. Nah kalau misalnya dia gagal,
dapetin datanya, kita bisa catch error di sini. Nah, pas dapetin error, baru kita panggil fungsi change. Nah, ini kita pasang 0 aja. Terus di sini kita bisa kasih status rx status titik error. Nah, ini bisa panggil kayak gini. Nah, nama errornya di sini bisa kita lempar di sini. Errornya kenapa? Ya, ini kita ubah ke string. Errornya kenapa? Nanti akan muncul di sini. Kalau kita akan dapat di sini, kita bisa panggil di sini juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, bisa juga kayak gini. Ya. Error kenapa? Dari API katanya kayak gini. Ya udah, kita bisa kasih kayak gini. Dapetin errornya. Oke? Nah, ini kita coba nih sekarang. Kita coba gunain HTTP request. Nah, kita nggak usah import HTTP ya. Repot-repot HTTP gini sebagai HTTP, nggak usah kayak gini. Kita pakai get connect aja ya. Misalnya kita get connect, kita pasang di sini deh. Misalnya namanya providers ya. Sini kita pasang user provider.dart. Nah, gimana caranya get connect ya? Kemarin udah belajar nih. Mana get connect? Saya rada-rada lupa nih. Get connect. Nah, ini nih. Katanya cuma bikin kayak gini, simple ini. Get data nih. Import getnya. Pasang di sini. Tutup. Nah, ini sesimpel ini. Get user, kita dapat usernya dari mana URL-nya. Nah, gimana nih? Kita panggil di inian aja deh. Di regress in aja deh, regress in. Kayaknya ada user. Nih get single user deh. Nah, ini dapat nih ya. Ada usernya di sini. Katanya URL-nya ini nih. Oke, ini kita copy aja URL-nya. Sini pasang URL 2. Nah, ini dapat respon ya kan? Nanti responnya akan seperti ini nih, data dan lain sebagainya nih, bla bla bla. Oke. Nah, berarti kita di sini kita udah siapin nih get usernya. Get user ID 2 katanya. Ini kita langsung tembak 2 nih. Kita bakal dapat nih. Kita save. Berarti di controller kita panggil deh. Kita import dulu. Kita import apa tadi? Provider. Nah, ini. Kita pasang await dari ini. Atau enggak kita panggil aja user provider titik get user. Nah, ini. Terus kita pasang then karena dia pas udah dapet itu, kita mau ngapain di sini? Kita dapat nih responnya ya. Coba kita panggil gini. Kita dapat respon. Sini kita pasang dia di dalam sini. Kalau dia sukses ya, value responnya. Misalnya kita pasang di sini, kalau misalnya statusnya itu 200 nih. Kalau statusnya responnya 200. Kita bisa ambil value titik status code-nya sama dengan 200. Kalau 200 dia berhasil, sukses ya. Kita pasang sini. Nah, ini dapat data dari API. Kalau misalnya enggak, berarti error dong ya. Kalau error, kita bisa pasang, sebenarnya bisa kayak gini juga. On error nih. On error ada di function then. Kalau on error, sebuah function, kita kembaliin errornya. Kita akan throw errornya. Ini gimana sih? Atau enggak gini deh. Oh, kalau error dia kita ubah dulu deh. Ceng error. Nah, ini nih, kita copy aja. Kita copy, kita pasang di sini. Ya. On error terjadi kesalahan. Misalnya errornya tidak ada
Oh, on error tadi kita pasang di home-nya. Ini langsung kayak gini. Oh, error string ya. Berarti kita bisa pasang di sini. Tidak dapat data dari user, dari API misalnya kayak gini. Oke. Null, void, tipenya void. Null function. Oh, gini. Harus ada datanya di sini, error, data error kembaliannya. Tapi ini kan nggak dipakai ya. Kalau mau dipakai bisa nih, pasang di sini aja, bisa kayak gitu. Tapi ini nggak dipakai dulu deh, kayak gini. Simpel aja dulu. Oke, ini kita coba refresh. Belum ada data ya. Kalau ini kita klik di home-nya, kita klik get data. Get data itu, nah ini function ini dipanggil, nah dia akan nge-try buat dapetin data get user. Kalau udah dapet, dia baru bisa kita klik, tungguin, nah get data destination. Tapi kok enggak ini ya, enggak loading ya. Kayaknya loadingnya bukan pasang di situ ya. Ini kayaknya efek dari kita ngeloading dari sini, get sini, baru dia bisa panggil di sini. Ya udah, biarin aja deh. Ya. Get data dari API. Nah, itu PR tuh. Teman-teman bisa coba kulik lagi ya, lebih dalam. Gimana caranya buat loading pas kita menggunakan get connect ya. Kemudian kalau misalnya udah selesai dapetin get user, kita panggil get data. Nah, ini coba nih. Kita di sini jangan string, kita ganti nih. Error string. Nah, kita ganti data ini. Bentuknya mapping ya. Sini kita panggilnya berarti sebuah mapping string dynamic. Kenapa string dynamic? Karena ini mappingnya nanti bentuknya kayak gini datanya ya. Kita panggil responnya gini deh, cengnya. Nah, ini kita harus ganti nih, ini datanya mapping new state. Nah, jadi sebelum itu kita buat dulu nih, kita kan dapat nih dari get user sebuah respon ya. Ini response ya. Kita ubah responsnya ini. Kita panggil di sini final data sama dengan respon titik body. Kita ambil yang ini, datanya aja nih, data ya. Ini kan nggak perlu nih. Jadi kita ambil yang data. Nah, ini data kita, baru kita lempar ke dia. Kayak gini. Data ini berupa mapping nih nanti. String dynamic. Atau kita bisa kayak gini. S mapping string dynamic. Bisa juga kayak gini. Oke, kita dapat datanya. Nah, sekarang error di sini. Nah, state kita bukan berupa teks ya. Ini berupa mapping. Kalau kita mau mapping di sini, bisa nih kita pasang state mapping dynamic. Kita coba panggil gini deh, panggil first name gini, first name kita tambahin dari, oh ini harus kayak gini ya, first name plus last name. Ini udah nggak perlu. Kita coba save, string not subtype. Ini berupa mapping, bisa nggak ya kayak gini? Atau enggak state-nya kita ubah ke toString. Bisa nggak ya? Belum ada data, kita klik ini. Nah, dapat nih ID, email. Nah, ini dia semuanya dapat nih. State kita harus ubah nih, intinya ini kita harus ubah nih ya. Coba kita buat gini aja deh. Gimana ya,
Ya udah gini aja deh. Dapetin ID. Misalnya kita dapetin ID. ID gini bisa nggak ya? Dapetin ID-nya nih, harusnya dapet nih kayak gini. Kita tutup. Ini ID ini. Kita butuh null safety. Kita save. Oh, ini kita harus ubah nih ke to string atau enggak pakai string interpolation deh. String interpolation kayak gini. Save. Nah, ini dapet nih baru. Berarti ini nama nih. Nama siapa? Berarti di sini first name. First name nih, kita copy. First name plus stat ini last name ya. Ini nggak perlu lagi karena udah di sini. Berarti di sini tinggal pasang last name. Namanya ini ya, udah bener nih. Bisa nih kita pasang widget kolom aja deh, biar enak. Ini namanya, terus ada ID-nya. ID di sini, ID bisa kayak gini. Ini ID-nya. Di sini di atas. Ini ID, nama kita pasang di tengah-tengah. Kayak gini bisa. ID, nama, kemudian ada lagi apa? Email ya. Email di sini bisa email. Ini nggak perlu. Email. Kita save. Nah, email ini udah bisa ya. Kalau mau pakai image network bisa nih, image network. Kita pasang aja di sini URL-nya. Apa nih sini? Kita pasang stat avatar ya kalau nggak salah. Ini avatar nih. Avatar. Kita copy, kita pasang sini, udah kita tutup nih. Oke, kita save, kita refresh. Nah, dapat nih. Ya, dapat semua ya. Ini belum ada data, kita klik ini. Harusnya loading tadi ya. Nah, kita baru dapat. Nah, untuk loadingnya ini teman-teman berarti permasalahan di sini nih. Pas dia nge-get user, gimana caranya dia bisa dapetin loading ya. Lagi loading tuh kayak gimana. Mungkin ini pembahasan state mix in ya. Ini dari get view ya, karena dari get find tadi. Ini pembahasan state mix in menggunakan connect juga sama get connect API. Mungkin pembahasannya sampai sini aja. Ini mungkin sudah terlalu ini ya. Ini udah kompleks juga sih. Tapi kalau misal teman-teman sebuah project ini lebih parah lagi kompleksnya. Mungkin lebih dari ini gitu. Ya karena ini simple ya. Get API doang. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat mengembangkan kreativitas Anda. Sampai jumpa.